Hai, selamat datang di channel Sejarah. Kali ini kita akan belajar tentang masa-masa akhir pemerintahan Joko Tingkir, Raja Pajang, tahun 1582. Setelah kekalahan Pajang atas Mataram di Prambanan, Raja Pajang yang malang itu pergi ke Tembayat yang keramat, dan tentang hal itu babat Tanah Jawi mengisahkan Sultan yang malang dan terpaksa melarikan diri itu ingin berdoa di makam Tembayat, tetapi pintu makam tidak dapat dibuka. Raja tidak mampu membukanya sehingga ia berlutut saja dari luar. Juru kunci memberikan penjelasan yang sangat buruk tentang kejadian itu. Rupanya Allah tidak lagi menerima izin menjadi raja. Hal ini sangat mengguncang jiwa sang raja. Pada malam hari ia tidur di dalam balai kencur yang dikelilingi air yang sangat menyegarkan. Esok paginya perjalanan dilanjutkan, tetapi raja terjatuh dari gajah dan menjadi sakit karenanya. Setelah itu ia dinaikkan ke tandu. Begitulah Raja Pajang pulang tertatih-tatih ke Pajang. Dalam perjalanannya pulang ke Pajang, dari kejauhan Senopati bersama 40 penunggang kuda mengikuti iring-iringan Sultan dengan santun. Putra mahkota Pangeran Benawa ingin mengambil kesempatan untuk menghabisi Senopati, karena Senopati Mataram itu hanya disertai pasukan kecil. Tapi Sultan Pajang mencegahnya, karena cara Senopati mengikuti dari belakang menunjukkan sikap yang hormat. Sultan berpesan agar Pangeran Benowo selalu bersahabat dengan Senopati, bahkan harus mematuhinya. Apabila terjadi pertengkaran, ia bahkan tidak akan dapat menjadi Raja Pajang. Sementara itu para pengiring menangis. Setelah Sultan tiba di Pajang, penyakit Sultan bertambah parah. Senopati Mataram berkubu di desa iparnya di Mayang. Ia tidak sudi menghadap Sultan, tetapi juga tidak mau pulang ke Mataram. Ia ingin tinggal di sana untuk menanti takdir Allah. Ia menyuruh abdinya membeli kembang telasih dengan jumlah yang banyak, yang kemudian ditaruh bertumpuk-tumpuk di pintu barat alun-alun Pajang. Setelah sang Sultan masuk ke dalam pembaringannya, Senopati Mataram dan tentaranya berkemah di dua tempat untuk menjaga Pajang agar tidak terjadi pergolakan. Saat sang Sultan di dalam pembaringan, datanglah makhluk jin juru taman. Ia adalah abdi kesayangan daripada para abdi Senopati Mataram. Tetapi hanya Senopati yang dapat melihat jin juru taman itu. Jin ini lebih besar daripada manusia biasa. Ia menawarkan dirinya kepada gustinya untuk merebut Pajang dan membunuh Sultan. Berikanlah kepada saya perintah untuk itu, pasti akan mati. Sultan akan mati oleh saya. Senopati Mataram menjawab ragu-ragu, saya berterima kasih kepadamu, tetapi saya tidak punya niat seperti itu. Tetapi jika kamu mau berbuat demikian, terserahlah. Saya tidak memerintahkannya, tetapi juga tidak melarangnya. Setelah itu juru taman pergi ke keraton Pajang dan Senopati kembali ke Mataram. Pada saat itu Sultan sedang berbaring di tempat pembaringannya, dijaga oleh istri-istrinya
sedang putra-putranya duduk menghadap Sultan dengan taksim. Pangeran Benawa menyampaikan berita tentang penumpukan kembang telasih yang menimbulkan rasa terima kasih Sultan. Setelah itu datanglah sang juru taman, tetapi tidak seorang pun melihatnya. Ia duduk di atas dada Sultan, dan Sultan pingsan. Dan setelah siuman kembali, tampaknya penyakitnya bertambah parah. Tak lama kemudian, sang Sultan meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Butuh, tempat pemakaman Raja Pajang di selatan Keraton Surakarta, di dekat Bengawan Solo. Demikianlah peristiwa wafatnya Joko Tingkir Raja Pajang dan berakhirnya pemerintahan Sultan Adiwijaya.